Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Mayati, LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255061587 pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Mulia Hati Insani kelas 10 dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasud. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Agus Nurpala, Aliza, Amin, ada Amin? Tidak sekolah, sakit ya? Andika, Ridwan, Linda. Ya baik teman-teman yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Hari ini kita bertemu lagi alhamdulillah di pelajaran yang sama, ini masih sama. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Bab 2 ya. Tentang apa bab 2? Poya-poya apa tentang syu'abul iman? Ada berapa? Yang wajib diketahui? 1. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Sudah ditelan bumi ya. Oke, kalau misalkan lupa definisinya aja. Iman secara bahasa artinya apa? Secara istilah meyakini
ria sum'an takabur dan hasud. Sebelumnya sudah mendengar kata-kata ini? Sudah ya? Larangan untuk ya yang pertama agar tidak berfoya-foya, kemudian tidak ria atau sum'ah, takabur dan hasud. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama anak-anak dapat menganalisis manfaat menghindari sikap ria, kemudian berfoya-foya, sum'ah, takabur dan hasud. Ya. Kemudian yang kedua membuat karya berupa quotes. Ada yang tahu nggak quotes itu apa? Apa? Kata-kata yang memotivasi. Ya. Kemudian nanti dipublikasikan di media sosial. Punya media semua nggak? Ya. Oke, good. Kemudian menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasud. Ya. Hasad atau hasud. Satu lagi, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuannya. Sekarang berdiri boleh semuanya sebelum melanjutkan. Ya. Letakkan satu benda di meja kamu. Letakkan satu benda di meja kamu. Letakkan satu aja. Di tengah. Oke, seperti itu. Ya, oke, kayak gitu. Kalau ibu bilang sikut berarti begini, ya. Kalau ibu bilang sakit berarti pegang perutnya. Kalau ibu bilang sikat berarti ambil. Siap? Ready semuanya? Ready? Oke. Oke semuanya konsentrasi. Konsentrasi mulai. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, sekali lagi. Ya. Oke, sakit. Sikut. Sikat. Oke, ganti. Oke, tepuk tangan untuk yang oke, sudah lebih semangat? Selanjutnya adalah kalian diminta untuk melihat infografis hidup manfaat hindari ini. Yang harus dihindari. Yang pertama adalah sifat berfoya-foya itu harus dihindari. Ya. Kemudian ria juga sama harus dihindari. Takabur apa lagi? Hasud apa? Lagi. Nah, ini caranya bukan berarti suruh jadi penulis ya. Tidak. Tapi mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang tawadu. Apa Bu tawadu rendah? Ya. Nah, kita belajar dari gambar ini, ya. Di sini gambar yang pertama. Oke, Andika. Sudah pegang apa? Uang. Banyak nggak uangnya nih? Banyak. Oh, kayak gitu. Mau tapi tidak mengikuti sifatnya yang berfoya-foya. Ya. Kemudian yang kedua, shopping, ya, pegang kanan kiri, ya, shopping semua. Nah, yang ketiga gambarnya sedang ngapain? Mandi uang. Mau nggak mandi uang? Mau, tapi jangan jadi orang yang foya-foya. Terus yang selanjutnya, sedang apa? Selfie. Memperhatikan apa? Biasa, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, gambar yang kelima. Baik tidak perbuatan kayak gitu? Iya. Ya. Nah, endingnya lihat. Endingnya gimana? Irisnya. Endingnya menderita ya. Karena apa? Karena oke, ya. Kami sebutkan pesan moral untuk setiap gambar ini. Pesan moralnya apa? Nanti belajar dari gambar itu. Iya, dilarang untuk berfoya-foya. Pergunakan uang sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada kisah Bani Ansor. Coba satu orang baca boleh. Kelihatan nggak sampai belakang? Kisah seorang Bani Ansor dan Abdullah bin Am. Jawab pemuda Ansor
Kemudian yang takzir diulang sebanyak 3 kali dalam berdiri saya. Adalah dilarang termasuk dalam beribadah sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Iya. Ya, Islam itu arti yang sederhananya apa? Berlebih. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Yang kedua adalah taksir. Coba, yang ini saya berdiri kita. Kalau taksir sederhananya kedua itu sifat akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Mengabarkan dekat dengan israf perilaku berlebih-lebihan. Hanya angka keduanya itu tergolong dalam akhlakul mazmumah. Karena berpoya-poya merupakan pola pikir yang apa? Tindakan yang tidak seimbang dalam membelanjakan harta. Israf takzir dalam Islam itu dilarang, tidak boleh. Wa tidak kurbal haqqo wal miskin wal masakin wala tubadir tabdir. Inna mubadirin kanu iwana syayatin. Makanya syaitan itu dilebihkan. Dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 Allah menjelaskan larangan untuk tidak berlebih. Sudah ada. Larangan Islam yang artinya dan termasuk gambar-gambar Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila memintakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula pikir di antara keduanya secara wajar. Ada yang mau maju satu orang dapat menjelaskan gambar-gambar yang tiga. Andika, ayo sebentar. Sini Andika, maju. Nah ini ada contoh Islam dan taksir. Kalau misalnya makanan yang kota yang tidak baik dalam hal kita harus mengerjakan apa yang dan menentukan dalam pemikiran Nah, lihat contohnya ya. Dalam makanan nggak boleh menggunakan makanan. Kemudian dalam bicara juga jangan hiperbola. Apa hiperbola? Berlebihan. Kemudian kalau di sosmed
Macam-macam pria ini banyak sekali ya anak-anak. Ada tingkatan pria yang pertama pria halis, kemudian pria sirik. Bentuknya apa? Dia dalam niat dan dia dalam bentuk perbuatan. Dia dalam niat contohnya seorang berkata padanya ikhlas beribadah karena Allah padahal dalam hatinya tidak demikian. Dalam mulut berkata ikhlas, dalam hati tidak ikhlas. Itu dia dalam niat. Kemudian kalau dalam perbuatan kamu memakai baju muslim lengkap dengan surganya agar bisa sebagai orang soleh. Itu dalam perbuatan. Nah, sum'ah bedanya tadi sum'ah selalu menyebutkan memikir amal baiknya. Kemudian beramal hanya sekedar ikut-ikutan. Kita aja beramal. Dia orang beramal baru beramal. Kemudian malas hanya melakukan amal yang soleh. Contoh negatifnya coba baca satu. Cara menghindarinya satu, meluruskan yang kedua, selanjutnya adalah takabur. Merasa dirinya paling benar, paling hebat, ya. Merasa apa yang dia punya itu karena kerja keras, padahal apa yang kita punya itu karena siapa? Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatifnya, coba ibadah satu. Dibenci oleh dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Ketiga, terpuji dari cara menghindari yang pertama menghindari perbuatan dan kelemahan dirinya. Kemudian introspeksi diri sendiri. Kemudian kedua menghindari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Kemudian berusaha selalu menghargai orang lain, selalu memberikan apresiasi kepada orang lain. Kemudian yang keempat apa? Maksud itu adalah tidak senang terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Dampak negatif maksud apa? Menjadi susah. Tiga. Menghalangi keinginan. Yang keempat, yang kelima, menghindari sifat hasud. Yang pertama adalah meyakini kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai tersebut, menjaga kesabaran hati, empat, selanjutnya sudah duduk berkelompok. Oke ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sini nanti kalian lihat ya LKPD-nya. Silakan nanti diisi. Diisi oleh masing-masing. Langsung dilaksanakan ya saya. Langsung dikerjakan LKPD-nya. Langsung dikerjakan. Diskusi ya, Ibu kasih waktu. Yang mana cepat? Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kenapa nama saya Muhammad Farid? Kenapa kita harus menghindari sifat-sifat sebelah? Karena dalam mengajukan RN sendiri menghambat pertumbuhan pribadi, begitu kita diri sendiri juga Supaya apa yang didapatkan ketika kita menghindari sifat-sifat tercela, mendapatkan ketenangan jiwa, meningkatkan kualitas ibadah. Rasanya akan kepada Tuhan jika dapat menghindari sifat-sifat tercela. Rasa bersyukur, bahagia, mengerti, juga rasa kuat menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bertanya dari Bapak, kenapa kita harus menghindari sifat-sifat tercela? Sekarang kita sedikit sebentar. Kalau ibu bilang berdiri, kamu berdiri. Kalau ibu bilang berdiri, berarti kamu duduk. Paham ya? Oke. Duduk. Konsentrasi. Duduk. Berdiri. Berdiri. Nice. Berdiri. Duduk. 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 Berdiri. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Bagus sekali dalam ICT sudah konsentrasi ya. Baik, ibu minta dua orang untuk merefleksikan pertemuan kita di hari ini. Siapa yang bisa, yang mau kesimpulan pembelajaran hari ini? Mungkin buat kedepannya kayak berbelanja, terus apalagi memperkenalkan uang secukupnya kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. Ibadah juga harusnya karena Allah bukan karena individu. Pembelajaran hari ini gimana menurut kamu saya? Terus dapat pembelajaran juga hari ini buat pembelajaran kedepannya juga. Oke, tepuk tangan. Menghindari sifat lele-lele dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, boleh tepuk tangan. Oke, sekarang kita kembali selanjutnya. Yang akan kita bahas itu tentang apa? Tentang manfaat menghindari sifat takabur, rias, dan hasud. Ya. Nah, supaya lebih afdol, kita akan baca satu kali lagi ayat yang menjelaskan larangan tidak berlebih-lebihan atau boros, ya. Supaya lebih diingat nanti juga, kalau sudah sering dibaca pasti kita akan memahami dan kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman harus memahami ya. Ikuti setelah ibu membaca sebelum kita berpisah hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
Rabbi katuro. Itu ayat yang menjelaskan larangan untuk tidak berfoya-foya, tidak berlebihan, dan jauhi israf dan tangsi. Ya. Oke, kita akan berkisah hari ini. Ya, tentu saja tadi kita sudah membahas tentang berfoya-foya, rias, dan tentang abu dan asyuk. Minggu depan kita akan membahas tentang manfaatnya. Manfaat mempelajari bab ini untuk diri kita. Ya, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Nah, kalau tadi sudah refleksi, sudah evaluasi juga, ya, sudah kesimpulan juga. Ya, terima kasih. Silakan Amin untuk memimpin doa. Guru siap. Siap. Sudah kita belajar, bila kita membaca hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu lagi. Silakan.